Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di kota Huyang, ruangan tenang di rumah penguasa kota di dalam menara bintang. Tubuh Luo Feng yang agung dan besar tak berujung sedang duduk bersila. Sejak jiwa dan kemauan melampaui batas Raja Dewa, bentuk kehidupan dunia mulai tumbuh lagi. Hal-hal seperti tubuh dewa yang sempurna dan klan penghancur iblis semuanya memiliki batas pertumbuhan. Namun, bentuk kehidupan dunia sangat istimewa. Selama kesadaran Luo Feng dapat mengendalikannya, ia dapat terus berkembang. Saat ini, bentuk kehidupan dunia ini masih terus berkembang dan belum mencapai batas jiwa dan kehendak. Akhirnya, aku menyadari bentuk 24 fase. Terobosan. Luo Feng telah menunggu hari ini terlalu lama. Setelah jelas-jelas menembus pikiran dan kemauannya, dia pasti akan membunuh pemimpin kerajaan Xi. Namun, Luo Feng telah menahannya karena saat itu dia tidak yakin kalau dia akan selamat ketika dia dikelilingi oleh makhluk setingkat kaisar. Kondensasi. Saat ini, tubuh besar makhluk dunia Luo Feng menjulurkan telapak tangannya dan struktur paling dasar dari gumpalan kekuatan dunia pun berubah dari bentuk dunia 10 arah yang sederhana menjadi bentuk 24 fase. Setiap unit kehidupan di bentuk dunia 10 arah hanya membutuhkan 10 partikel untuk membentuk dunia miniaturnya sendiri. Sementara bentuk 24 fase membutuhkan 240 partikel penuh untuk setiap unit kehidupan agar dapat membentuk kombinasi sempurna dari 24 ruang. Sehingga stabilitasnya meningkat berkali-kali lipat. Ini adalah perubahan kualitatif yang lengkap. Cantik sekali. Ketika satuan kehidupan mengembun di telapak tangannya, Luo Feng tersenyum dan mulai meningkatkan proporsinya. Jiwa Luo Feng yang besar dan kemauan spiritual yang kuat membuat transformasinya sangat efisien. Hanya saja kali ini, cadangan energi makhluk kehidupan dunia Luo Feng terlalu besar. Luo Feng berusaha sekuat tenaga untuk berubah, tetapi masih butuh 32 hari untuk berhasil mengubah makhluk kehidupan dunia ini. Klon yang tersebar di alam mimpi, alam Tianshu, kota Chu, kota Xiangqi, dan tempat lainnya juga telah berubah secara diam-diam. Karena cadangan energi klon tersebut sangat kecil, sehingga transformasinya jauh lebih cepat. Akhirnya berhasil. Luo Feng berdiri di lantai pertama menara bintang. Saya merasa bahwa setelah transformasi bentuk kehidupan, lebih mudah untuk mengendalikan tubuh fisik. Cadangan energi dari bentuk kehidupan dunia sebelumnya sekitar 29 kali lipat dari tubuh dewa yang sempurna. Dengan kemauan spiritualku, agak sulit untuk mengendalikannya, tetapi aku dapat menggunakan level kedua dari Raja Dewa. Saat ini, cadangan energi dari bentuk 24 fase tetap tidak berubah dan mudah dikendalikan. Aku bahkan dapat dengan mudah melakukan teknik pemusnahan massal terkuatku. Tubuh ini juga dapat tumbuh secara signifikan. Saat ini, permukaan tubuh Luo Feng secara alami membentuk jubah hitam, dan jubah itu masih terbentuk dalam bentuk 24 fase. Ledakan. Ketika Luo Feng sedikit melepaskan nafasnya, kekosongan di sekitarnya mulai runtuh, dan lapisan-lapisan ruang secara alami runtuh hingga dinding membran dunia asal tetap ada. Aturan-aturan dunia di sekitarnya secara alami akan berubah. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Aku merasa tubuh fisikku tidak kalah dari guru. Dalam hal konsepsi arsitektik, bentuk kehidupan duniaku saat ini lebih buruk daripada guru dan yang lainnya. Dan saya tidak memiliki rasa kesempurnaan hakiki. Namun, bentuk kehidupan duniaku sendiri terlalu besar. Keunggulan kuantitatifnya cukup untuk menutupi sebagian kesenjangannya. Namun, bentuk kehidupan duniaku sendiri terlalu besar. Keunggulan kuantitatifnya cukup untuk menutupi sebagian kesenjangannya. Akhirnya mencapai level kaisar. Luo Feng menghela napas dalam hati.
Dia terlalu lemah sebelumnya. Satu gerakan dari kaisar dapat mengubahnya menjadi bubuk, dan bahkan dengan kekuatan pemulihannya, ia sebelumnya hanya dapat menahan 1 atau 2 gerakan. Strategi kehidupan juga tumbuh. Luo Feng mengamati dunia di dalam tubuhnya. Karena dunia di dalam tubuh telah berkembang ribuan kali, strategi kehidupan secara alami dapat terus tumbuh. Ia juga meningkatkan stabilitas dunia batin dan vitalitas tubuh fisik. Tubuh kehidupan duniaku membaik dan dunia di dalam tubuhku tumbuh lebih kuat. Dengan cara ini, cahaya abadi Guohan dapat dipelihara dan juga dapat menjadi lebih kuat. Saat ini, hati Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Jubah hitam itu terbentang dan berubah menjadi sungai hitam yang tak berujung. Sungai hitam itu perkasa dan kuat, mengalir ke segala arah. Setiap tetes air sungai adalah satu kesatuan dengan bentuk 24 fase, dan daya ikat serta kekuatannya jauh lebih kuat. Tidak ada bentuk kehidupan yang pasti di dunia ini. Aku bisa berwujud manusia, binatang, atau bahkan sungai atau bintang. Luo Feng sangat memahami hal ini. Bentuknya bisa apa saja, asalkan tersusun dari unit-unit kehidupan dasar. Dengan kekuatan seperti itu, dikombinasikan dengan menara bintang, di benua asal, berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi lawanku? Luo Feng tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Tapi tenanglah, ini harus langkah demi selangkah. Baru saja menguasai bentuk 24 fase kehidupan dunia, Luo Feng secara bertahap menjadi akrab dengan berbagai kemampuan tubuh fisik ini. Scene berganti di kerajaan kuno Guntur. Setelah Luo Feng secara terbuka mencapai alam Raja Dewa tingkat kedua, Sui Zhanke juga diam-diam menerobos ke alam Raja Dewa. Akan tetapi, kenyataan bahwa ia telah menjadi Raja Dewa dengan mengolah garis keturunan Hunyuan itu tidak menimbulkan gangguan apapun di benua asal, sehingga Sui Zhanke cukup gelisah di singgasananya. Luo Feng telah menjadi subrana kedua dari Raja Dewa, dan kekuatannya seharusnya jauh lebih kuat daripada Dewa Tiankun. Namun, masih sangat sulit untuk membunuhnya sepenuhnya dan mencegahnya bereinkarnasi. Menurut pemahamanku, bahkan jika kaisar atau raja yang mengambil tindakan, Tuan Tiankun seharusnya mampu menahan 1 atau 2 gerakan. Menurut pemahamanku, bahkan jika kaisar atau raja yang mengambil tindakan, Tuan Tiankun seharusnya mampu menahan 1 atau 2 serangan dan punya waktu untuk bereinkarnasi. Kuman Sui Zhanke. Dari 3 raja negarasi, yang paling dibenci Sui Zhanke adalah Raja Tiankun. Tanpa pemimpin Tiankun, 2 penguasa kerajaan si lainnya tidak akan mampu menghancurkan kerajaannya. Luo Feng hanya memiliki 1 kesempatan untuk bertindak. Begitu Tuan Tiankun bereinkarnasi, dia pasti akan menyembunyikan identitasnya dan tidak akan terungkap lagi. Aku tidak tahu berapa lama lagi sampai Luo Feng tumbuh dewasa, sehingga Tuan Tiankun tidak dapat bereinkarnasi. Meskipun Sui Zhanke sangat sabar, dia telah menunggu hari itu tiba. Dia meyakinkan Luo Feng agar tidak khawatir. Tetapi dia sendiri sedang memikirkan hari itu, dan obsesi ini telah merasuk jauh ke dalam jiwanya. Sui Zhanke menutup matanya dan mulai belajar dan berlatih lagi menjelajahi garis keturunan Hunyuan di tubuhnya. Ia hanya bisa melupakan kebenciannya untuk sementara dengan membenamkan diri di dalam latihan. Guru! Tiba-tiba sebuah suara terdengar melalui sebab dan akibat. Ah, Sui Zhanke terkejut, berhenti berlatih dan menjawab sambil tersenyum. Luo Feng, ada apa? Kita datang ke kota Huyang untuk membunuh 3 raja kerajaan Si. Kita bisa bertindak sekarang. Pesan yang disampaikan melalui sebab dan akibat ini seolah membombardir jiwa Sui Zhanke. Pada saat ini, jiwanya gemetar. Bisakah Anda mengambil tindakan sekarang? Sebagai seorang Raja Dewa, Sui Zhanke membutuhkan 3 kali tarikan napas untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Namun pada saat ini, dia tampaknya telah mengambil harta yang paling berharga dan jiwanya berada dalam keadaan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan berpikir meroket dan pikiran serta kemauan menjadi lebih padat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Aku di sini. Sue Sanke itu menjawab dengan tenang, lalu segera meninggalkan gua dan langsung menuju kota Huyang dengan tenang. Di masa lalu, pertemuan guru dan murid biasanya diadakan di kota Xiangji karena letaknya sangat dekat dengan kerajaan kuno Guntur. Namun kali ini, Sue Sanke itu melintasi sebagian besar benua asal dan diam-diam tiba di kota Huyang. Sue Sanke itu diam-diam memasuki rumah penguasa kota. Dia segera melihat Luo Feng duduk di pavilion tinggi dan segera terbang mendekat. Kekuatan dunia Luo Feng telah lama menyelimuti ratusan juta kilometer di sekitar kota Huyang. Adapun istana penguasa kota, ia semakin diselimuti oleh pikiran dan keinginan Luo Feng. Tidak ada orang kuat di benua asal yang mampu berpikir untuk menembus alam dunia dan pikiran Luo Feng untuk mengintip ke tempat ini. Kehendak jiwa ini, Sue Sanke merasakan aura spiritual yang menyelimuti Luo Feng. Aura spiritual yang membuatnya takut. Aura itu seluas lautan dan tampaknya mampu memusnahkannya dalam sekejap. Guru, Luo Feng yang mengenakan pakaian hitam menatapnya sambil tersenyum. Luo Feng yang berjubah hitam ini adalah tubuh asli dari makhluk kehidupan dunia bentuk 24 fase. Operasi ini sangat penting bagi guru Sue Sanke, jadi Luo Feng tentu saja akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kecelakaan. Luo Feng, Sue Sanke memandang muridnya. Aura tak kasat mata yang dibawa muridnya kepadanya terasa tidak kurang dari aura raja kerajaan kuno Guntur. Guru, duduklah, kata Luo Feng. Sue Sanke itu duduk dan Luo Feng juga ikut duduk. Kau mengirimiku pesan sebelumnya mengatakan bahwa kau dapat membunuh 3 raja kerajaan Si. Sue Sanke memandang Luo Feng. Masalah ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Begitu Anda melakukannya, Anda harus bisa membunuh mereka sepenuhnya. Begitu Anda membiarkan mereka berinkarnasi dan melarikan diri, maka tidak ada cara untuk menemukan mereka lagi, kata Sue Sanke. Saya yakin mereka tidak akan bisa berinkarnasi, kata Luo Feng. Apakah bahkan Tuan Tiankun tidak bisa berinkarnasi? Tanya Sue Sanke lagi. Ya, Luo Feng mengangguk. Sue Sanke menahan kegembiraannya dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dengan hati-hati, lalu berkata, mengapa kau bisa melakukannya? Apakah ini karena harta karun rahasia yang kuat? Dengan kemampuan kedua negara kuno untuk menjelajahi masa lalu dan masa depan serta menyimpan rahasia surga. Jika ketahuan bahwa kaulah yang mengambil tindakan, bukankah mereka akan menyerangmu karena harta karun rahasia itu? Saat aku melakukannya, aku akan mengubah penampilanku, mengubah napasku, dan mengaburkan sebab dan akibat, kata Luo Feng. Bahkan jika mereka menyelidiki masa lalu, mereka hanya dapat mengetahui identitas yang masih kusembunyikan. Mengenai mengungkap rahasia, bahkan jika identitasku terungkap, aku akan tetap melakukannya. Jadi bersiaplah. Apakah kamu siap? Kata Sue Sanke sambil memandang Luo Feng. Meskipun aku benar-benar ingin membalas dendam, yang mati pada akhirnya akan mati, dan yang hidup lebih penting, kaulah yang kulihat sebagai orang dewasa. Muridku sudah dewasa. Kita masih punya cukup waktu, kita masih bisa menunggu. Betapa cemasnya dia masih mengagungkannya. Guru, kali ini aku tidak akan menggunakan harta rahasia apapun, kata Luo Feng. Bukankah kau membunuh 3 raja kerajaan Si tanpa menggunakan harta rahasia? Sue Sanke menatap muridnya. Ya, Luo Feng mengangguk. Pada saat ini, Sue Sanke menyadari bahwa kekuatan muridnya telah lebih mengerikan daripada kaisar dan raja biasa. Baiklah, baiklah, mata Sue Sanke tampak menyala-nyala saat ini karena dia sudah siap. Mari kita bertindak. Guru, sekarang ada 5 raja dewa di kerajaan Si. Luo Feng menatap gurunya. Apakah kita hanya perlu membunuh 3? Gurunya mengangguk. Satu-satunya yang memiliki perseteruan darah denganku adalah 3 raja terdahulu, Raja Tiankun, leluhur Wuxiang, dan leluhur Daomo. Membunuh mereka bertiga saja sudah cukup bagiku. Luo Feng pun mengangguk. 3 penguasa awal kerajaan Si memiliki persahabatan yang paling dalam. Tuan Tiankun
masih berada di level pertama Raja Dewa, jadi mereka menjelajah ke benua asal bersama-sama. Ketiganya juga bersalah atas kejahatan keji. Apakah kau ingin berbicara dengan mereka sebelum membunuhnya? Luo Feng bertanya lagi. Tidak perlu, Sui Zhanke itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada mereka. Semakin banyak kamu berbicara, semakin mudah terjadi kecelakaan. Aku hanya ingin mereka mati total. Luo Feng mengangguk dan berdiri. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik dan cobalah untuk mencegah kedua negara kuno itu mengetahui identitas Anda. Sui Zhanke berkata sambil berdiri dan mengingatkan. Jangan khawatir guru, kata Luo Feng. Jubah hitamnya terbentang di sekujur tubuhnya, topeng emas muncul di wajahnya, dan rambutnya menjadi lebih panjang. Auranya menjadi gelap dan dalam, tetapi juga membawa teror yang hebat. Itu adalah tiruan tak terlihat dan tak berbentuk dari memori mimpi mata besar itu. Luo Feng mempelajari mata besar itu dengan sangat mendalam dan bahkan menggunakannya sebagai arah untuk menciptakan kepunahan besar. Dengan penampilanku seperti ini, tidak banyak orang yang bisa menebak identitasku, kata Luo Feng tersenyum. Auramu bahkan lebih mengerikan daripada tubuh aslimu. Sui Zhanke tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Aku telah melihat para raja dari kerajaan kuno Guntur. Mereka mengolah garis keturunan Hunyuan dan aura mereka sangat mengerikan. Namun, mereka tampaknya tidak sebaik dirimu. Luo Feng tersenyum. Tubuh dan aura aslinya sebanding dengan kaisar dan raja, meniru konsepsi arsitektur mata raksasa yang secara alami lebih menakutkan. Ayo pergi, kata Luo Feng. Sui Zhanke memandang muridnya dan mengangguk sedikit. Saat itu, dia sedang dalam suasana hati yang gelisah. Di satu sisi, dia telah menunggu terlalu lama untuk membalas dendam. Dan di sisi lain, muridnya telah melampaui imajinasinya. Saat ini, ada cairan emas mengalir di permukaan tubuh Sui Zhanke dan auranya benar-benar menghilang secara aneh. Saat cairan emas itu mengalir, Sui Zhanke telah berubah menjadi seperti apa yang terlihat di alam semesta asli. Ini adalah boneka berbaju besi emas yang telah kusempurnakan. Kekuatannya hampir setara dengan kekuatan seorang Raja Dewa. Tubuhku yang sebenarnya tersembunyi di dalam boneka, dan boneka yang ditampilkan di luar tidak memiliki nafas kehidupan, kata Sui Zhanke. Luo Feng mengangguk. Umumnya, semua Raja Dewa punya cara untuk menyembunyikan auranya. Hanya saja, cara bersembunyi guru Sui Zhanke cukup istimewa. Kemampuan memurnikan senjata guru memang hebat. Ayo berangkat sekarang. Luo Feng segera membawa gurunya dan diam-diam meninggalkan kota Huyang. Dan dalam sekejap mata, mereka tiba di ibu kota kerajaan Xi. Di atas ibu kota kerajaan Xi, Luo Feng dan Sui Zhanke memandang ke bawah ke arah kota yang luas. Luo Feng bingung. Ada apa? Tanya Sui Zhanke dengan bingung. Tubuh asli Tuan Tiankun tidak ada di ibu kota, kata Luo Feng sambil mengerutkan kening. Kali ini, Luo Feng datang dengan tubuh asli dari bentuk kehidupan dunia dan juga membawa harta rahasia menara bintang. Tubuh sejati dari bentuk kehidupan dunia dengan teratai kehidupan di dalam tubuhnya secara alami sangatlah kuat. Dengan menggunakan persepsi dunia dalam terhadap dunia luar, Luo Feng dapat memastikan bahwa tidak ada makhluk yang cukup kuat di seluruh ibu kota. Hanya Fata Raja Dewa yang merupakan kerangka. Luo Feng menggunakan menara bintang untuk merasakan sekelilingnya, tetapi dia juga tidak menyadari adanya aura yang kuat. Bagi Luo Feng, Raja Dewa biasa tidak lagi kuat. Leluhur Wuxiang, leluhur pedang iblis, Cloud Ningko telah mengunci keduanya, dan aku dapat mengambil tindakan kapan saja. Namun, untuk Tuan Tiankun belum dapat menemukan lokasinya, kata Luo Feng. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika dia memasuki suatu tempat berharga? Dia mungkin tinggal di ruang berharga untuk berlatih, kata Sui Zhanke. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Saya telah memesan informasi tentang beberapa pusat kekuatan teratas di benua asal untuk waktu yang lama,
dan saya juga telah memesan informasi tentang pemimpin kerajaan Tiankun untuk waktu yang lama. Menurut informasi yang diberikan kepadaku oleh Balai Serikat Yanfeng, sejak terakhir kali tubuh asli penguasa Tiankun dihancurkan, setelah mendapatkan kembali wujud aslinya, dia telah memelihara garis keturunan Hunyuan. Selama masa pembinaan garis keturunan Hunyuan, dia belum pernah mengunjungi tempat berharga. Mendengar itu, Sui Sanke mengangguk. Selama dia tidak pergi ke tanah harta karun, dia akan kembali pada akhirnya, dan kita akan menunggu di ibu kota, kata Luo Feng. Baiklah, Sui Sanke mengangguk. Scene berganti. Di negara kuno Yanfeng, kota Yang. Kaisar Yan sedang duduk di sana, mencicipi makanan di depannya, dan memuji. Tiankun, kalau soal makanan, hanya ada segelintir orang di benua asal yang bisa menyaingimu. Pemahamanmu tentang bahan-bahan makanan itu unik, dan kamu bisa menemukan rasa yang luar biasa dari bahan-bahan makanan itu sendiri. Dengan semua jenis bahan-bahan terbaik yang disiapkan oleh Kaisar, aku bisa membuat makanan lezat ini. Tuan Tiankun tersenyum di samping, cukup rendah hati. Dan bahan-bahan ini juga telah meningkatkan pemahamanku tentang garis keturunan Hunyuan dan kultivasiku. Aku juga bisa mendapatkan beberapa manfaat. Aku harus berterima kasih kepada Kaisar karena telah memberiku kesempatan ini. Kaisar Yan melirik ke arah Tuan Tiankun. Dia sangat menyukai Tuan Tiankun dan berperilaku sangat baik. Dia berusaha keras untuk membujuknya. Yang paling penting adalah makanan buatan Raja Tiankun sangat cocok dengan selera Kaisar Yan. Tuan Tiankun mengikuti jejak asal-usul materi, mempelajari berbagai zat di dunia, dan bahkan menemukan makanan lezat hingga tingkat yang luar biasa. Setelah berlatih garis keturunan Hunyuan, dia bahkan mencoba daging dan darah garis keturunan Hunyuan sebagai bahan, dan makanannya bahkan lebih mengejutkan. Keluarga kerajaan-kerajaan kuno Yanfeng sangat menyukai kemewahan semacam ini. Kamu sudah lama memasak makanan lezat untukku. Katakan padaku jika kamu butuh bantuanku, kata Kaisar Yan sambil tersenyum. Kaisar juga tahu bahwa ada beberapa kekuatan sulit di sekitar negara si kita, kata Tuan Tiankun sambil tersenyum. Penguasa kerajaan Yuxiu dari kerajaan Yu telah membentuk aliansi dengan Dewa Raja Luohe dari kota Huyang. Sekarang negara si kita hanya bisa menyerang negara tetangga kelas 2 lainnya, yaitu kerajaan Hansen. Pemimpin kerajaan Hansen adalah Raja Dewa tingkat 2 biasa, lebih rendah dariku. Namun, hubungan antara negara Hansen dan negara Tianmu luar biasa. Negara Si berniat menyerbu daerah sekelilingnya, dan daerah yang mudah diserbu sudah terlebih dahulu diserbu. Negara tetangganya hanyalah negara bagian Yu dan negara bagian Hansen. Negara Yu tampaknya mudah diganggu, tetapi siapa yang menginginkan Luo Feng muncul? Luo Feng kini telah mencapai tingkat kedua Raja Dewa, dan kerajaan Si telah sepenuhnya menyerah padanya. Pemimpin kerajaan Tiankun curiga jika 10 klan Luo Feng bergabung, dia mungkin tidak akan bisa bertarung. Kerajaan Hansen ya, Kaisar Yan mengangguk. Ayo kembali dan bersiap saat semuanya sudah siap. Aku akan mengirim Raja Dewa Yan Xiu untuk pergi bersamamu. Dengan melibatkan Raja Dewa Yan Xiu, aku yakin kerajaan Tianmu tidak akan berani ikut campur lagi. Raja Dewa Yan Xiu dengan pasukan banyak sumber daya adalah Raja Dewa kerajaan terkuat di bawah Kaisar Yan. Dengan munculnya Raja Dewa Yan Xiu, tidak peduli seberapa beraninya kerajaan Tianmu, mereka harus menanggungnya. Pemimpin kerajaan Tiankun sangat gembira. Kaisar Yan mengangguk sedikit. Tuan Tiankun segera meninggalkan kerajaan kuno Yanfeng dan kembali ke kerajaan Si. Akan menyenangkan jika ada bantuan dari Raja Dewa Yan Xiu. Tuan Tiankun sangat puas dengan hasil panen ini. Dia telah melayani Kaisar Yan terlalu lama dan tahu betul watak Kaisar Yan. Saat ini, ia sedang memelihara garis keturunan Hunyuan di tubuhnya. Jika ia meminta harta karun yang memelihara garis keturunan tersebut, Kaisar Yan mungkin akan menentangnya. Tuan Tiankun kembali ke ibu kota dengan santai. Di sebuah gua biasa di ibu kota kerajaan, Luo Feng dan Sui Sanke duduk berhadapan dan berbicara santai tentang seni pemurnian senjata. Ekspresi Luo Feng berubah.
Su Zhanke memandang Luo Feng. Tuan Tian Kun telah kembali, kata Luo Feng. Mata Su Zhanke berbinar. Di ibu kota kerajaan, jauh di dalam istana, saat ini Tuan Tian Kun datang dan duduk di singgasana di aula besar. Yisiu, siapkan makanan dalam porsi besar. Dewa Tian Kun segera mengirim pesan dan memerintahkan. Ya Tuan. Tak lama kemudian, bawahan Raja Tian Kun yang paling setia, Sage Agung Yisiu, mempersembahkan makanan yang telah disiapkan. Dalam botol transparan, miliaran makhluk hidup tengah di penjara. Sebagai anggota alam kekacauan, Sage Agung Yisiu bertanggung jawab atas tugas memimpin pasukan rahasia dan memanen makhluk yang tak terhitung jumlahnya hidup-hidup secara teratur. Tuan, sebagian besar makanan termasuk sekitar 3.000 dewa sejati abadi, 50 juta dewa sejati ruang hampa, 5 triliun dewa sejati, dan 3 triliun makhluk kecil yang belum mencapai tingkat dewa sejati. Semuanya ada di dalam botol makanan ini, kata Sage Agung Yisiu dengan hormat. Dewa Tian Kun memandang lebih dari 8 triliun makhluk hidup dalam botol transparan dan mengangguk puas. Bagus sekali. Dewa Tian Kun menatap botol transparan itu dan merasakan darah hunyuan di tubuhnya mendidih, merindukan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi lebih dari 8 triliun makhluk di dalam botol tersebut tidak menyadari bahwa ada keberadaan mengerikan di luar sana yang akan menelan mereka seluruhnya. Tuan Tian Kun mengulurkan tangan dan mengambil botol itu. Tiba-tiba, Tuan Tian Kun merasa semua yang ada di depannya lenyap. Dia kehilangan semua rasa terhadap tubuh fisiknya dan hanya melihat kondensasi bintang-bintang yang sangat besar. Bintang besar itu berputar dan dia bisa melihat setiap prosesnya dengan jelas, tetapi dia tidak punya cara untuk menghindar. Tampaknya lambat, tetapi sesungguhnya begitu cepat, hingga hanya memerlukan sesaat dalam pikiran. Bahkan untuk sesaat, pikirannya tidak dapat bersembunyi, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan metode rahasia reinkarnasi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melawan. Jika dia bisa bertahan hidup, maka dia akan bertahan hidup. Jika dia tidak bisa melawan, dia akan mati. Bintang-bintang yang berputar ini terlalu menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada kaisarian yang dia layani. Itu adalah kekuatan paling menakutkan yang pernah dilihat Tuan Tian Kun dalam hidupnya. Sebelum Tuan Tian Kun bisa melawan, dia merasakan sesuatu dalam kegelapan. Dia tidak bisa menghentikannya. Bintang-bintang berguling di atas keinginan spiritualnya. Pikiran dan keinginannya langsung hancur berkeping-keping. Dan di bawah sapuan bintang-bintang, bahkan ampasnya pun tidak tersisa. Pada saat kesatuan, jiwa dan kemauannya sepenuhnya musnah. Penguasa di benua asal, penguasa Tian Kun yang bergengsi telah menjadi mayat. Dia sudah meninggal. Dia meninggal begitu tiba-tiba dan tanpa kemampuan untuk melawan. Di aula besar ini, Tuan Tian Kun masih duduk di sana, mengulurkan tangan untuk mengambil botol transparan itu. Namun saat ini, panas di matanya telah benar-benar kehilangan kilaunya, dan matanya benar-benar redup. Gemuruh. Pada saat kematian totalnya, gelombang tak kasat mata menyapu sekujur tubuhnya dan menyingkirkan jasad Dewa Tian Kun, jasad Sage Agung Yisiu, dan juga botol bening itu. Di bawah kehendak Luo Feng yang mengerikan, hal itu sedikit mempengaruhi Sage Agung Yisiu, dan kesadaran spiritual Sage Agung Yisiu pun hilang sepenuhnya. Meskipun Tuan Tian Kun tidak segila leluhur alam salju, ia menguasai kerajaan Xi yang luas. Jumlah makhluk yang mati di tangannya mungkin jauh lebih banyak daripada leluhur alam salju. Gumam Luo Feng, ada lebih dari 80.000 makhluk dalam botol transparan. Miliaran makhluk hidup membuat Luo Feng lebih sadar akan betapa hebatnya bencana jika beberapa makhluk puncak di benua asal menimbulkan masalah. Kekuatanku saat ini sudah dapat mengubah sebagian benua asal. Tentu saja, hanya sebagian saja yang dapat diubah untuk saat ini. Untuk merubah total dan membuat aturan sendiri, aku masih harus menjadi lebih kuat. Luo Feng tahu bahwa jalan ini sulit karena di bawah batasan aturan tertinggi, kekuatan gerakan adalah batas atas alam tertinggi. Mengubah nasib makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua asal adalah bagian dari latihanku. Jika aku bahkan tidak bisa melakukan ini, bagaimana aku bisa berbicara tentang menaklukkan dunia? Luo Feng melihat lebih dari 8 triliun makhluk dalam botol transparan dan semua kegelapan yang dilihatnya saat mengembara di benua asal. Pada saat yang sama,
kota Wuxiang dan kota pedang iblis di kerajaan Xi juga diserang. Demi memastikan pembunuhan penguasa kerajaan Tiankun berjalan mulus, Wu Feng terlebih dahulu mengerahkan segenap tenaganya untuk berhadapan dengan penguasa Tiankun. Setelah Dewa Tiankun meninggal, dua klan Lu Feng lainnya mengambil tindakan pada saat yang sama. Di bawah kehendak Lu Feng yang mengerikan, leluhur Wuxiang dan leluhur pedang iblis tidak punya waktu untuk bereinkarnasi. Di hadapan serangan itu, keduanya tewas seketika tanpa ada perlawanan. Kumpulkan. Lu Feng juga mengambil tubuh kedua raja dewa itu. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Maaf ya kemarin aku nggak